Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Kasih Tuhan yang mempertemukan kita semua, kasih Tuhan yang membuat kita hari ini kita ada. Kita percaya bukan karena kesanggupan kita manusia, tapi karena semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita anugerah yang terbesar melalui Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17. Kalau Bapak Ibu yang punya handphone yang ada Alkitab atau punya Alkitab secara buku, bisa membukanya, atau yang ada di tempat ini bisa membaca slide di belakang. Kita baca sama-sama. Saya undang kita semua yang ada di tempat ini, kita bangkit berdiri. Kalau di rumah Bapak Ibu juga bisa punya ruangan cukup untuk berdiri, untuk kita sama-sama persiapkan hati kita hari ini untuk kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan ini. Sama-sama kita siapkan hati dengan membaca firman Tuhan itu terlebih dahulu. Mari kita buka sama-sama sekali lagi Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. 2, 3. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini, amin. Jadi menjadi masuk di dalam hati kita dan meremah dalam kehidupan kita, bahkan menjadi hidup. Haleluya. Sekali lagi kita baca 2, 3. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untuk. Kita ucapkan kalimat yang terakhir secara bersama-sama. Sekali lagi 2, 3. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Ya luar biasa, amin. Amin. Yes. Yes. Ini saatnya, ini saatnya kami datang padamu bersuka cita, jaga kau kemenangan.
sukacita yang dari Tuhan yang membuat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebabnya setiap hormat, pujian hanya untuk Tuhan kita. Amin. Dia pencipta langit dan bumi. Dia dengan kuat kuasanya dia menciptakan segala sesuatu dan dia ada dengan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Oh Tuhan pencipta. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Tiada yang mustahil, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Kata perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Dia perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Dia perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Haleluya. Siang Tuhan kita sudah datang buat kita. Amin. Bulan depan kita akan merayakan Paskah masih Yes. bulan depan ya. Yes. Saya percaya bahwa kehadiran Yesus yang membawa hidup kita Amin. saat ini memiliki damai sejahtera dan sukacita. Yes. Amin. Haleluya. Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau dari kesukaan. Engkau bertahan.
tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa mau dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa mau dikalahkan. Kau di atas segalanya. Namamu saja. Tuhan kita dahsyat Kau Tuhan, ajaib, Dia luar biasa. Amin. Amin Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita pagi hari ini. Yes. Karena Yesus kami ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat kedahsyatan-Mu yang sungguh tiada taranya. Dan hari ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Haleluya. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke all life into motion. My soul now stands. You stood before my failure. You stood before my failure. Carry the cross for my shame. I sing laid upon your shoulder. My soul now stands. So what can I say? What can I say? What can I do? But over His heart, oh God, it pleases to you. Maka pujian di dalam bahasa Indonesia. Kaulah awal segalanya. Kaulah awal segalanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Berkuasa atas dunia. Berkuasa atas dunia. Engkau puja. Membela atas hidupku. Membela atas hidupku.
di atas segalanya.
Terima kasih Tuhan. Kau yang menjamah hati kami, Kau yang mengangkat semua beban kami di hadirat Raja yang besar. Keagungan mengatasi langit. Kita katakan pada Bapa kita, amin. Jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri, ku angkat tangan bagimu, aku padamu Kau katakan kami adalah baik-Mu, kami adalah rumah-Mu dan Kau tinggal bersama dengan kami. Tuhan. Engkau lah yang memiliki hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hari ini kami mau deklarasikan tidak ada yang lain selain Yesus, selain nama-Mu saja yang ada di tempat yang pertama, yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu dimanapun berada. Kami memuliakan nama-Mu, meninggikan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan semua kita serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami kesempatan lagi untuk kami bisa melakukan Compassion Ministry Tuhan, Kau sudah memberikan kami Tuhan waktu yang terbaik pada waktu ini dan cuaca juga yang terbagus untuk kami pergi dan membagikan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada yang kami temui Tuhan dimanapun mereka, baik di jalan ataupun yang ada di lokasi khususnya untuk jemaat juga yang akan kami datangi Tuhan. Mari kami berdoa biar kami Tuhan pakai menyatakan kasih Bapa, menyalurkan kasih Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kami bisa jumpai dan yang bisa kami berikan makanan ataupun kesediaan bahan-bahan yang sudah Tuhan berikan untuk kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan atau orang yang akan kami jumpai. Terima kasih Bapak memberkati perjalanan ini, baik yang menggunakan kendaraan mobil maupun motor Tuhan, dan menjauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak setiap hal-hal yang tidak benar itu, tidak baik itu Bapak. Dan kami percaya perlindungan Tuhan atas kami sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati tempat yang kami tinggalkan, kami juga kembali ke sini sesudah berbagi kasih-Mu ini Tuhan, dan biarlah kami semua keluar dengan damai sejahtera Tuhan, kami keluar membawa sukacita Tuhan, kami keluar dan juga membawa kebenaran daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah kami serahkan waktu ini untuk kami semua pergi. Sekali lagi pakai kami Tuhan, menjadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Expectation. Ini telur yang akan dibagikan ke jemaat, dan ini makanan yang akan dibagikan ke penghulu, orang-orang yang ada di luar. Show me your way. Jesus,
risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. You will always be. And nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. You will always be. And nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hari ini bersama-sama dengan kasih karunia Tuhan kita bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita mau diperlengkapi lebih lagi, ya. Firman Tuhan katakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berada di balik papan maupun yang sedang menyaksikan secara live streaming pada saat ini, saya percaya bahwa inilah kebutuhan yang sangat penting di akhir zaman ini. Sebagai orang percaya, sebagai manusia di muka bumi ini, tidak ada yang bisa menjadi pegangan yang teguh, ya, menjadi dasar yang teguh selain kepada kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Stephen Tabarat hari ini sudah mempersiapkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, yang saya percaya bahwa hari ini kita akan belajar suatu tema berdiri teguh, ya, stand firm. Ya, stand firm dalam kebenaran firman Tuhan itu sangatlah penting, bahwa harus ada yang kokoh dalam hidup kita, yang menjadi dasar yang teguh dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, untuk kita bisa menempuh hari demi hari untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh,
jangan goyah dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berbahagialah orang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkatilah kita semua pagi hari ini yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ya, yang dalam keluarga City Blessing, saya mengucap syukur bahwa tahun ini Tuhan memberikan suatu tema yang dahsyat luar biasa, yang untuk menjaga kita, melindungi kita dan menuntun kita dalam perjalanan di tahun 2021, yaitu tema expectation, ya, pengharapan, ya, bahwa kita tahu bahwa tema ini akan membuat kita itu tidak akan goyah, tidak akan jatuh, bahkan kita terus akan berjalan dan lebih lagi dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi terang, menerangi dan mengarami dunia ini. Ya, tema kita pagi hari, subtema kita dikatakan berdiri teguh, stand firm. Ya, kalau saya boleh ambil satu ilustrasi bahwa kalau berdiri teguh itu, kalau seorang tentara prajurit itu mau berperang, dia harus diperlengkapi, ya, dia harus dipersenjatain, ya, dia harus dilatih. Tapi bukan hanya itu saja, tapi dia harus mengerti mengapa dia berada di pasukan tersebut, mengapa dia harus bersama-sama sama rekan-rekan lain untuk dalam satu pertempuran itu harus saling menjaga satu sama lain, dan punya prinsip, punya keyakinan, punya iman bahwa seorang prajurit itu harus punya iman bisa memenangkan peperangan tersebut. Ya, karena kalau tidak, kita akan menjadi prajurit penakut, dikatakan. Kita akan gentar ketika musuh nampak di muka kita. Tetapi sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus mempersiapkan mental kita untuk suatu kemenangan, satu dalam peperangan dan kemenangan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tadi dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan kita dihimbau untuk berdiri teguh dan tidak goyah. Dan tidak hanya itu, dikatakan kita perlu untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak orang sekarang ini jangankan untuk giat dalam pekerjaan Tuhan, ya, mereka nggak takut Tuhan, ya, mereka lebih takut dengan namanya COVID-19 daripada takut Tuhan, ya. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Dikatakan bahwa selanjutnya dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya, banyak yang kita bisa lakukan, tetapi banyak yang kita bisa hasilkan. Orang bisa bekerja siang dan malam, tapi membawa hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Bahkan membuat mereka itu tidak tahu apa lagi yang harus mereka perbuat. Dalam peperangan, sekali lagi dikatakan kita sebagai prajurit Tuhan harus mempersiapkan diri kita. Tetapi ada yang unik yang tertulis saya mengajak kita semua jemaat untuk buka di 2 Tawarik, kembali ke firman Tuhan di 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Aneh ya saudara, dikatakan hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Waktu saya baca ini agak membuat saya itu bertanya-tanya, ya, kenapa Tuhan dikatakan dalam peperangan tidak usah kamu bertempur, tetapi dikatakan kepada Yehuda dan Yerusalem untuk kita stand firm di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kepadamu, dan janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini strategi perang yang unik, saudaraku. Dikatakan kita disuruh tidak bertempur. Kita sudah siap nih, tapi Tuhan di firman Tuhan kata nggak usah bertempur. Kamu berdiri aja dulu, lihat dulu bagaimana Tuhan akan menunjukkan kepada kita untuk suatu kemenangan. Ya, jadi strategi yang sangat unik, ya. Dikatakan setelah kita melihat Tuhan bekerja melalui kita berdiri teguh dan kita melihat Tuhan bekerja, kita akan melihat dan mendengarkan perintah Tuhan untuk maju menghadapi mereka, ya. Jadi satu
filosofi perang, kalau kita memenangkan peperangan, kita harus masuk ke daerah musuh yang kita kalahkan itu, dan kita harus maju, dan kita bisa. Kenapa kita harus maju? Karena kita akan melihat, memeriksa keadaan hasil dari peperangan itu, dan makanya kita bisa ada istilahnya pampasa perang, yaitu mengambil milik musuh menjadi milik kita. Suatu yang luar biasa saudara dalam peperangan. Ya, mengalami pengalaman hidup saya mengikuti Tuhan, ya, saya percaya bahwa kemampuan untuk berdiri teguh itu sangatlah ditentukan oleh suatu pondasi yang kuat yang menopang kita untuk bisa berdiri dengan teguh, ya. Jika yang menjadi fondasi yang menopang kita itu lemah, tidak kuat, ya, maka sangat mudah bagi kita, bagi suatu hal tersebut untuk goyah. Bukan hanya goyah, bukan hanya dia kelihatan tidak stabil, tapi mungkin juga terjatuh, ya, dan hancur. Tetapi jika fondasi yang menopang kuat, maka sangatlah sulit bagi sesuatu untuk goyah dan jatuh. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus berdiri di dalam teguh dalam hidup ini jika kita memiliki fondasi yang kuat, ya. Sesungguhnya setiap orang pasti berdiri di atas sesuatu, saudara, ya. Suatu benda itu bisa berdiri karena ada sesuatu yang menopangnya. Apapun, kursi yang Anda sedang dudukin, ada kaki-kaki kursi yang menopangnya, ya. Anda bisa yakin ketika Anda duduk, ketika Anda lihat bahwa kaki-kakinya kokoh, dan Anda akan ragu kalau duduk di kursi saudara saat ini kalau Anda melihat salah satu kakinya mungkin ada yang retak ataupun ada yang tidak stand firm, tidak kuat, rapuh, ya. Mungkin dimakan oleh rayap atau Anda kan nggak akan duduk di kursi Anda pada saat ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia, kita tahu bahwa manusia itu bisa berjalan, bisa menjalani kehidupannya karena ada sesuatu yang menopangnya, saudara, ya. Dan intinya dari kita pasti memiliki suatu fondasi yang kita pikir dapat menopang hidup kita, ya. Mungkin itu yang menjadi fondasi kehidupan kita adalah harta kekayaannya, ataupun dengan hubungan yang spesial, ada relasi, ada posisi, ada jabatan yang menjadi fondasinya, maupun ada kemampuan intelektualnya, kepintarannya di sini menjadi fondasi dalam hidup mereka, ya. Intinya sekali lagi saya katakan pasti ada dari setiap orang makhluk manusia itu di muka bumi yang bisa membuat dia berdiri teguh, yang menopang hidup dia. Apakah fondasi yang kita pilih itu, pertanyaannya, apakah benar-benar menjadi fondasi yang bisa menopang hidup kita melewati segala macam badai yang kita akan hadapin, apapun yang kita hadapin ke depannya, persoalan badai kehidupan kita, ya. Karena suatu fondasi itu akan teruji kalau ada sesuatu yang menggetarkan, ada suatu kekuatan yang lain, kekuatan yang mencoba mengetes, ya, fondasi tersebut. Kalau fondasinya dibanding kekuatan yang menghantam, entah itu badai, gempa bumi, fondasi itu akan goyah dan akan runtuh. Saya yakin bagi kita semua, seorang yang sudah pernah mengalami kebangkrutan, ya, ataupun kerugian dalam hidupnya, akan setuju bahwa harta kekayaan, modal itu bukanlah suatu fondasi yang kokoh untuk menopang hidupnya. Saya yakin juga apabila seorang sudah pernah disakitin atau atau oleh seorang yang spesial, ya, dalam kehidupan dia, akan setuju bahwa hubungan manusia bukanlah fondasi yang kokoh pula. Saya yakin seseorang yang telah mengalami kegagalan besar, setelah berusaha sekeras mungkin di dalam hidupnya, akan setuju bahwa kemampuannya, intelektualnya, dan kepintarannya juga bukan menjadi suatu fondasi yang kokoh, ya. Jadi
Jika demikian, fondasi yang kokoh tuh yang bisa membuat kita tetap berdiri melewati segala macam badai persoalan itu apa sih? Melalui ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, saya percaya bahwa satu-satunya fondasi yang kokoh yang dapat membuat kita berdiri dalam kemenangan dalam suatu persoalan kita bisa melewatinya adalah Tuhan itu sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah mereka memiliki firman Tuhan untuk bisa menghadapi persoalan itu? Anda bisa mengatakan Anda mengandalkan Tuhan, tetapi kalau tidak ada firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, di kitab Matius Yesus mengatakan manusia itu hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau orang ada yang saya telah mengandalkan Tuhan, tapi tidak ada firman Tuhan dalam hidup, itu adalah omong kosong, saudaraku. Ya, di dalam melalui kitab 2 Tawarik 10 ayat 7 tadi yang kita baca, itu mengajak kita untuk hidup takut ya akan Tuhan, ya, tidak takut maupun terkejut oleh musuh atau persoalan, tapi takut akan Tuhan. Itu menjadi kunci kita untuk terus maju menghadapi badai hidup kita, menghadapi musuh-musuh kita, persoalan kita. Ya, kita akan menjadi berani, dan kita akan berani bukan karena kita hebat, tapi melainkan menyadari siapa Tuhan yang berperang bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya ada suatu badai, ya, dan satu badai yang lain dalam hidup ini yang tidak pernah kita kalahkan. Mungkin sebuah badai yang dinamakan dosa dan maut. Tidak ada manusia yang pun di muka bumi yang bisa mengalahkan dosa dan maut selain pada Yesus itu sendiri. Ya, saya percaya bahwa kalau kita melihat ini, ya, bahwa badai itu ada skalanya, saudara. Badai yang skala 1 tidak terlalu besar, skala 2, skala 3, skala 4, ada skala sampai 7, mungkin 9 mungkin, yang bisa menghempaskan suatu bangunan besar sekalipun. Ya, kalau di suatu negara yang saya sebutkan negara muslim, negara Korea, mereka ketika mereka menghadapi badai, atau Jepang, ya, mereka itu punya sistem fondasi bangunan mereka itu yang luar biasa. Tetapi saya mau mengajarkan kita, kalau kita lihat di depan sana ada badai yang menghampiri kita harus cari sebuah pohon yang besar dan kita ikat tubuh kita di pohon yang besar itu, saudara. Ya, supaya ketika badai itu lewat, kita nggak akan terhempas, karena pohon yang besar pasti memiliki akar yang kuat yang masuk ke dalam tanah, dan tali itu akan menahan kita. Ya, pohon yang kita percaya bahwa pohon kehidupan kita adalah yang kokoh itu adalah Yesus. Kita berakar dalam Yesus, dan firman Tuhan yang kita miliki yang akan mengikat kita kepada Kristus. Siapa yang mengikat diri kepada Kristus akan bisa melewati badai demi badai dalam hidupnya. Saya percaya bahwa pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk memiliki hubungan, ya, dengan Tuhan sebagai pondasi hidup kita. Milikilah Yesus. Kalau Anda pagi ini masih bermain-main dalam dosa, saudara, badai demi badai Anda akan lihat, karena dosa itu mengundang badai. Dosa itu mengundang malapetaka, saudara, dan maut ujungnya. Kalau kita masih hidup kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita masih malas beribadah, kita masih malas berdoa, kita tidak memiliki firman Tuhan, bagaimana mungkin hari demi hari kita bisa melewati hidup kita? Ketika badai itu datang, engkau akan terhempas, engkau akan jatuh, engkau akan terlempar karena badai yang besar itu. Tetapi kalau engkau memiliki Kristus, engkau percaya kepada Yesus, itu adalah menjadi pondasi kita. Firman Tuhan itu mengikat kita kepada Tuhan. Ketika badai itu datang, kita tidak akan terhempas, kita akan tetap berjalan dengan Tuhan. Bahkan kita bisa memberikan kesaksian demi kesaksian betapa baiknya Tuhan. Mungkin saat ini Anda mengalami badai rumah tangga, Anda mengalami permasalahan antara hubungan suami istri, Anda mengalami masalah keuangan saudara, Anda mengalami sakit penyakit pada saat ini. Mungkin itu sedang menguji iman saudara, sedang menguji apakah kau tetap percaya, kau tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Pagi hari saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebentar di hadapan Allah. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Kalau Anda mengatakan Anda mengandalkan Tuhan,
Milikilah firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan itu dalam hidup kita, kita menyatakannya dan mendeklarasikan kemenangan demi kemenangan. Saudara, hari ini saya mau kita ambil waktu di hadapan Tuhan ya. Kita meletakkan pengharapan kita. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not to trust the sweetest frame, but wholly trust to Jesus' name. Mau nggak saudara katakan demikian? Anda berani nggak sepenuhnya mengandalkan Tuhan pagi hari ini? Bagi saudara yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan, hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Atau saudara belum pernah mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat menjadi pondasi kehidupan saudara, untuk saudara bisa berdiri teguh dalam menghadapi masalah-masalah persoalan yang Anda hadapi. Saya mau berdoa bagi saudara pagi hari ini. Letakkan tangan kananmu di dadamu, di hatimu, dan ikutin doa saya pagi hari ini di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu kami sedang menghadapi persoalan saat ini. Dimanapun Anda berada saat ini, bawa persoalanmu di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, mungkin saudara sedang menghadapi persoalan suami istri, rumah tanggamu di ujung tanduk kehancuran. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku bertobat atas setiap kesombonganku, setiap emosiku, setiap amarahku, sehingga setiap dosa-dosa yang aku perbuat, aku bertobat pada saat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan hubungan suami istri, anak-anakmu pada bagian keluarga yang dalam perpecahan. Tuhan, Kau kembalikan damai sejahtera-Mu, pulihkan mereka Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Pada saat ini saudara yang buka hatimu, undang Tuhan Yesus dalam hidup saudara untuk masuk dalam hidup saudara. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku untuk mengundang Kau Yesus untuk masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Selamat dalam hidupku. Ampuni setiap dosa-dosaku Tuhan. Aku mengatakan bahwa di dalam Kau ada harapan, ada kekuatan yang kokoh Tuhan, untuk aku bisa berdiri Tuhan. Tuhan firman mengatakan bahwa yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hari ini aku menerima Engkau untuk menuntun setiap langkah hidupku Tuhan. Tuhan, aku akan menghadapi persoalan dan aku tidak akan takut dan tidak akan menentang. Aku akan mengalami kemenangan demi kemenangan, dan aku akan memuliakan Engkau. Aku akan giat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada Tuhan, untuk memberitakan kasih kebaikan, untuk melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saya juga mau berdoa bagi saudara yang sakit pada saat ini. Letakkan tangan kananmu di manapun sakit itu ada di tubuhmu, mungkin di kepalamu, mungkin di dadamu, mungkin di perutmu, mungkin dimanapun yang sakit, di tulang-tulangmu. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit pada saat ini. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah tabib yang ajaib, Kau Allah yang menyembuhkan. Pada saat ini Tuhan, biarlah biru-biru darah Yesus menjamah setiap sakit penyakit dari anak-anakmu. Kau sembuhkan Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, mukjizat kesembuhan Tuhan akan menjadi milik-milik anak-Mu Tuhan. Tuhan, materaikan kesembuhan ini. Hari ini Tuhan, kemenangan atas sakit penyakit telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dengan iman percaya kami telah sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kerinduan saya bagi kita semua supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, belajar untuk lebih mengasihi Tuhan hari demi hari, dan tetaplah berdiri teguh dan terimalah kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara, dalam keluarga, dalam bisnis usaha. Salam damai sejahtera Tuhan dari saya Pendeta Stephen Babarat, Gembala Sidang Depok City Blessing Gereja Kasih Allah. Tuhan Yesus berkati. Bagi bahkan yang menyaksikan secara online, betapa indah sekali ya Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap berdiri teguh, jangan goyah. Jangan goyah, dan kita juga di dalam sikap yang berdiri teguh itu atau stand firm,
kita juga Tuhan katakan oleh firman Tuhan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Karena tidak sia-sia. Janji Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan sini bahwa tidak sia-sia. Waktu Pastor Stephen sharing, saya merenungkan cerita yang di dalam 1 Tawarik atau 2 Tawarik tadi ya. 2 Tawarik 20. Kisah tentang Yosafat. Yosafat mengalami ketakutan dan dia datang kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dan saya sangat diberkati di situ. Dia menyebutkan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi betul-betul nggak bohong gitu. Istilah nggak berpura-pura lemah atau tidak sanggup. Jadi betul-betul keadaan mereka saya renungkan waktu Pastor Stephen sharing. Tak ada yang bisa diandalkan ketika diserang oleh Moab dan Bani Ammon. Tetapi dia berkata sini, tetapi mata kami tertuju kepada. Ini kan pengharapan ya. Melihat expect something from God gitu ya, untuk menolong, untuk memberi pertolongan dalam keadaan yang sudah sangat sulit itu. Dan ini luar biasa. Karena Tuhan berkata, jangan takut. Dan ini yang aneh ya, Tuhan bilang, pergi maju berperang, tetapi berperang tanpa berperang. Karena Tuhan katakan Tuhan yang berperang. Ini sungguh sangat meyakinkan kita, menguatkan kita. Dengan iman kita bisa menghadapi segala perkara. Karena kembali kalau di 1 Korintus 15 yang Pastor Stephen sharingkan, di ayat yang ke-58 ya, dibagikan. Saya baca ayat 57-nya itu dasar. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang sudah memberi kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kita berdoa ya untuk kita makan bersama. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah memberikan kepada kami kembali Tuhan, mengingatkan bahwa dasar yang kuat di saat kami berdiri Tuhan, itu adalah Engkau. Dan di saat kami menghadapi segala situasi, apapun itu badai atau melawan atau musuh yang kami percaya, firman mengatakan musuh kami yang tidak kelihatan itu iblis datang menyerang kami. Kami berdiri teguh karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Tuhanlah yang menjadi sumber kemenangan kami. Dan pengharapan kami tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya terus di dalam pekerjaan Tuhan beliau berbuah banyak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, demikian jemaat-Mu yang hari ini akan memberikan persembahan. Apa yang ada pada kami mau berikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, dan kami mau beri dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang akan kami berikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, ini saatnya. Memberkati. Baik, saat ini kita akan dengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Slide bisa ditampilkan. Oke, tetap kita untuk ibadah kita pada hari Minggu depan kita akan lakukannya secara onsite, tetap di tempat ini di The Coast seperti alamat yang tertera pada slide yang ada di Kos Resto Jalan Jenderal Sudirman, Stal Kuda nomor 889, Gunung Bahagia. Kita bertemu
pada waktu yang sama juga, jam 10 pagi kita akan ibadah, tapi kita juga akan ada pre-ibadah. Jadi kalau ada yang bisa datang lebih awal, dipersilakan. Tempat ini mari saya mengundang kita datang, kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami kuasa kasih Tuhan, dan juga dalam persekutuan yang indah antara sesama kita orang percaya. Haleluya. Amin. Oke, pengumuman yang berikutnya, untuk hari Selasa kita tetap mengadakan doa. Kita puasa terlebih dahulu, mulai hari Senin malam jam 10, dan bisa saudara ambil puasa sampai besok harinya hari Selasa. Silakan seberapa yang kuat saudara untuk berpuasa. Yang penting kita komitmen untuk mencari Tuhan sepanjang waktu itu. Dan nanti malam hari setelah saudara menyelesaikan puasa, kita akan berdoa secara berantai di tempat masing-masing pada pukul 7 atau sesudah makan malam. Nanti pokok doanya, hal-hal yang akan kita doakan akan disampaikan melalui WhatsApp grup yang ada. Oke, pengumuman yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, untuk firman Tuhan minggu depan seperti saya sampaikan tadi, kita akan ibadah tetap di tempat ini secara onsite, dan hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik pembawa firman yaitu Bapak Yuspa, kemudian untuk worship leader ada Brother Lian. Kita akan dilayani oleh para pria Allah yang luar biasa, dan kita sama-sama akan menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah raya minggu depan. Oke, untuk selanjutnya tetap untuk sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, untuk anak-anak kita bisa tetap mengikuti Sunday School secara online bersama dengan Jakarta City Blessing JW3, dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, waktu kita di Balikpapan ini. Baik, dan untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan yang tidak bisa datang secara langsung ke tempat ini, saudara bisa mengirimnya ke rekening yang telah tersedia yang ada di slide ini. Tuhan memberkati. Tetap percaya bahwa kita semua yang sudah datang diberkati Tuhan, amin. Dan ya, thank you for coming, in Jesus bless all of us, amin. Haleluya. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita berdoa, mengucap syukur buat hari ini sebelum kita menerima doa berkat. Firman Tuhan sudah berkata bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sesungguhnya tiada mustahil baginya. Semua kita diberkati, amin. Amin. Hal yang kita dapatkan hari ini, kita diingatkan kembali ya, untuk
di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi dan di 2 Tawarik 20. Kita diingatkan kembali untuk jangan lelah, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jangan goyah, giatlah bekerja di dalam Tuhan. Amin. Bahkan peperangan itu bukan bagian kita, saudara. Tuhan menyuruh kita besok aja, kamu hari ini berlutut menyembah seperti Yosafat. Itu yang disampaikan. Dan kita percaya bahwa setiap kita akan menerima kemenangan demi kemenangan seperti firman yang barusan kita dengar. Kita juga berdoa buat Pastor Stephen sebentar. Kita mau berkati dia, kita mau berkati keluarganya. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali tentang kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan sekali lagi Engkau ingatkan. 2 minggu berturut-turut ini Tuhan Kau katakan, giatlah terus bekerja di dalam Tuhan. Jangan goyah, sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Kau ingatkan kembali kami akan firman itu. Di dalam 2 Tawarik juga Engkau ingatkan kami Tuhan. Untuk peperangan ini Tuhan bukan bagian kami, tetapi Tuhan sendiri yang turun tangan bagi orang-orang yang percaya, memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan, satu hal Tuhan, Kau berikan kami kekuatan kaki kami untuk terus berdiri, iman kami untuk tidak goyah Tuhan, dan bahkan Tuhan pengharapan kami hanya terus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pastor Stephen Tuhan. Tuhan Kau berkati, kami arahkan tangan kami Tuhan. Buat Pastor Stephen yang ada di Depok dan sedang melayani Engkau hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi, berkati dia Tuhan, jagai dia terus Tuhan. Engkau juga berkati anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya Tuhan. Engkau cukupkan segala sesuatu kebutuhan bagi keluarga mereka Tuhan. Bahkan Ibu Dede Tuhan kami berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang perkasa Tuhan. Menjadi wanita yang terus berdoa untuk kemuliaan dan berdiri Tuhan. Untuk gereja-Mu Tuhan. Bahkan Kau berikan Bu Dede Tuhan kekuatan untuk menjadi tiang doa bagi keluarga ini Tuhan. Kami lepaskan berkat shalom, berkat damai sejahtera bagi keluarga Pastor Stephen dimanapun hari ini dia melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memperlebar kapasitasnya Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaannya Tuhan, bahkan ladang-ladangnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat rumah-Mu Tuhan yang sedang pembangunan hari ini. Berkati Tuhan lumbung-lumbung Pastor Stephen, bahkan rekening-rekening Tuhan. Kami perintahkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, memenuhi segala kebutuhan rumah-Mu di Depok City Blessing Tuhan. Kami berikan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap jemaat yang Pastor Stephen percayakan Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi dia Tuhan. Engkau berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu buat saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan. Baik yang ada di rumah, yang ada dimanapun yang berada Tuhan, kami serahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas mereka semua. Keluarga-keluarga kami yang menyaksikan dari rumah juga Tuhan. Mari Tuhan Kau jagai, berkati dan berikan mereka kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur buat orang-orang yang setia di tempat ini Tuhan. Buat para pelayan-Mu Tuhan, Kau berkati setiap kami berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan penjagaan-Mu Tuhan ada bagi kami semua. Tuhan, bahkan anak-anak kami yang berada di rumah Tuhan, Kau berkati, lindungi, jagai Tuhan. Ketika mereka mengalami masa pertumbuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menopang dan menaungi mereka, membimbing mereka, menuntun mereka kepada jalan yang benar Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat tangan-tangan yang memberi persembahan, baik perpuluhan apapun itu Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati setiap pekerjaan kami, berlimpah-limpah Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan wajah kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kita pada waktu dimanapun kita berada. Baik kita ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai kepada Maranatha. Maka terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.